wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sidqi. Ya. Utawi iku bab nerangake sidqun. Sidqun itu teman. Teman itu artinya bersungguh-sungguh. Teman bukan pertemanan. Orang yang bersungguh temenanan. Allah Ta'ala firman sapa Allah Ta'ala halimuhulur sapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina hum akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu becik takwa sira kabeh Allah ing Allah wa kunu cek ana sira kabeh ma'as shodiqin iku sertane wong sing padha temenan-temenan kabeh. Wa qala ta'ala firman sapa Allah Ta'ala was-shodiqin was-shodiqat. Wa qala ta'ala walau sadaqullah lakana khairul lahum walau sadaqu lamun temen sira kabeh Allah yang Allah lakana mengko ana apa sidqun iku khairun bagus lahum kudu sira kabeh lahum kudu kabeh kudu alladzina wa amal hadis fal awal hadis yang pertama an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa sak temene sidqa ya yahdi iku nuduhake apa sidik mau ilal birri maring kebagusan wa innal bir bagusan yahdi nuduhake ilal jannati maring swarga wa innar rajul temene wong lanang iku lastuku buktine lamun temen sapa rajul hatta utab sehingga ditulis sapa rajul indallah ing dalem ngersane Allah siddiqon ing wong sing bener temen wa innal kadhib sak temene goroh yahdi iku nuduhake apa goroh ilal fujur maring lacut wa innal fujura sak temene lacut iku yahdi nuduhake ilan nari maring neraka wa innar rajul temene wong lanang lak tiba iku tinamun goroh sapa rajul hatta yutab sehingga ditulis sapa rajul indallah ing dalem ngersane Allah kadzaban wong sing ahli goroh. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Jadi di sini itu membahas tentang sidqun. Sidqun itu orang yang bersungguh-sungguh. Ya makanya ya, sidqun artinya temenanan itu bersungguh-sungguh. Ya. Orang yang benar sidqun artinya benar bersungguh-sungguh benar berjalan di porosnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ini firman dari Allah yang berfirman langsung pada Nabi Muhammad ya hei orang yang beriman ya itaku takwa sira kabeh bertakwalah semuanya Allah ing Allah wa kunu dan hendaklah kamu itu berada ma'asyodikin beserta orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi di sini wa qala ta'ala wasyodiqina wasyodiqat wa qala ta'ala falau sadaqallaha lakana khairul lahum. Jadi ketika kamu itu bersungguh-sungguh kepada Allah lakana maka itu bagus buat kita semua lahum buat orang banyak itu. Jadi ini bahas tentang betapa pentingnya orang bersungguh-sungguh ya. Jadi perlu diingat juga bahwasanya Nabi itu kan mempunyai sifat 4 siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu bersungguh-sungguh ya, siddiq bersungguh-sungguh, amanah jujur, tabligh menyampaikan,
Fatonah itu cerdas. Makanya di sini ya kita sama-sama teman-teman itu kan kalau bisa yang dikejar pertama ya Imam Siddiq dulu. Ya Siddiq itu orang yang bersungguh-sungguh. Makanya apakah kita itu orang yang Siddiq ya nggak tahu juga. Mungkin kayaknya ya enggak. Belum lah. Ya, belum. Jadi seumpama kita kan sering di istilahnya ngobrol apa namanya, biasanya kalau Siddiq itu biasanya itu sealur. Contoh, lu bener ya seneng sama aku ya? Iya. Habis itu bentuk pengorbanannya itu ada. Itu berarti indikasi bersungguh-sungguh. Ya, itu indikasi bersungguh-sungguh. Ya, indikasi bersungguh-sungguh. Lah terus, lu ngaji ya? Ya, yang bener ya? Ya. Kok ora patek ngono berarti masih ada indikasi munafik. Karena apa? Karena indikasi zahir dengan batinnya itu identik apa omongan dengan realitanya kadang belum sinkron. Makanya orang Siddiq itu nanti kalau emang kuat biasanya nanti keluarnya ya fadilah ya, nanti fadilah. Entah lu bersungguh-sungguh dalam konteks kejujuran atau mungkin apa, nanti tetap lambat laut tetap ada. Itu makanya berarti aku sendiri nggak berani mengatakan aku itu orang yang bersungguh-sungguh juga enggak. Kayaknya aku juga orang yang gleh juga, masih seenaknya sendiri istilahnya. Tapi tetap kita itu berusaha apa ya, doanya yaitu yang bersungguh-sungguh lah doanya. Ij'alna min ibadika sholihin sholihin, ya Allah jadikanlah kita itu menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, golongan orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang soleh. Itu termasuk aku ya sering minta itu juga. Karena apa? Karena nanti dari bersungguh-sungguh itu nanti Allah akan menitipkan sebuah fadilah. Karena apa? Orang bersungguh-sungguh identiknya amanah. Amanah. Itu loh. Makanya emang sulit sih. Aku nggak munafik ya. Sidkon teman ataukah bersungguh-sungguh ataukah beneran istilahnya ya. Sulitnya minta apa? Kalau aku pribadi ya. Sulit. Harus ada realita yang kasat, itu harus ada itu. Karena biasanya orang kalau bersungguh-sungguh ya nggak pandang bulu ibaratnya. Jadi kan gini ya, orang kalau bersungguh-sungguh itu kan nanti kan ini bersungguh-sungguh yang baik loh ya. Patokan lo itu kayak gini loh. Kalau aku pribadi ya, kalau lu pengen lihat seberapa munafikmu, seberapa munafik kita, itu lihatlah. Kamu pengen berbeda enggak? Iya. Pengen. Ya kan? Punya cewek enggak dulu? Iya. Nah, lu inget-inget. Kalau emang lu bersungguh-sungguh, lu pikir, lu flashback ke belakang, seberapa perjuanganku ketika aku pengen berbenah dengan seberapa perjuanganku aku mengejar cintamu. Ketika nggak sepadan, nah, berarti dipertanyakan. Ojo ngomong temenanan dhisik. Nek pengorbanan sing no perjuangan menuju cewekmu biyen karo perjuangan menuju berbenahmu itu masih pincang sing parah. Ketika masih seperti itu, terus kamu ditanyain, kamu ngaji sungguh-sungguh? Iya dong, sungguh-sungguh dong. Ketika di flashback ke belakang, itu kok masih seperti itu, berarti kan masih dipertanyakan. Karena apa? Biasanya, orang kalau nafsunya kuat, itu biasanya keinginan apa itu kuat. Biasanya seperti itu. Cuma biasanya, kalau emang perkara-perkara baik, itu sa'ndelalah emang berat. Berarti ngaji yang kemarin bab sabar. Kalau ngaji bab sabar itu kan bahas masalah. Ketika kita pengen berbenah itu nanti kena masalah. Yang masalah itu statusnya litathir, untuk mensucikan, untuk membersihkan kita dari yang dulu-dulu. Dan ketika susah, kadang itu Allah punya perencanaan untuk ke depan yang panjang.
Ya kan, kemarin kan seperti itu ngajinya. Bahkan kadang mungkin perencanaan yang panjang itu, kadang Allah itu di situ menyimpan sebuah menyiapkan kita untuk menerima fadilah yang kita pinta kepada Allah. Contoh kemarin yang tak kasih contoh kan, ya Allah berikanlah aku kaya. Ketika berikanlah aku kaya, bukannya Allah ngasih uang, tapi malah ngasih bangkrut. Kenapa ngasih bangkrut? Jangan-jangan Allah itu mempersiapkan biar kita itu layak untuk dititipi rezeki. Ketika itu tidak lulus, ya wes, berarti mungkin madekin yang kono untuk duit sithik hilang meneh, untuk duit sithik hilang meneh, untuk duit sithik hilang meneh. Kok dijajal Allah? Ngono meneh udah. Gitu. Itu termasuk bentuk rahmat Allah. Kadang Allah mempersiapkan sesuatu untuk ke depan, yang mana proses alurnya itu kadang nggak enak. Makanya kalau bahasa guyonku kan cici, nek kepengen sugih ku niru kelakuan orang kaya. Maksudnya apa? Orang yang berani ngeluarin uang dalam artian konteks, tapi di ilmu dia. Di ilmu. Orang kaya berarti kan memandang uang itu, orang kaya itu maksudnya di sini ya. Kaya itu ghani itu aslinya orang yang tidak butuh. Sudah tidak membutuhkan, istilahnya seperti itu. Berarti ada indikasi lebih istilahnya ya. Makanya wong sing eman-eman berarti tandane ijik butuh napa? Bener ya? Ketika lu sudah berani kayak gini berarti ada indikasi lu kaya. Makanya yang lu latih, lihatlah seperti orang kaya, maksudnya ya seperti itu. Wani wah-wah berarti wes indikasi. Soal sombong, soal apa itu nanti proses. Yang penting mengalahkan level pertama dulu, paham ya? Nah itu. Makanya semangat seperti itu. Makanya di sini falau sadaqullah halakana khairul lahum. Ketika kita itu semuanya itu statusnya itu bersungguh-sungguh kepada Allah, itu akan menjadikan buah yang bagus buat kita sendiri. Ya. Makanya di sini emang sulit. Tapi tolong kalau bisa itu dikejar. Ya. Sidqun, bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau bersungguh-sungguh itu nanti masuknya itu dijujur ya dapat. Ya, dijujur ya dapat. Makanya orang kalau bersungguh-sungguh identiknya itu nanti ada keserupaan dengan orang kolot. Nggak mau, balasnya seperti itu. Tapi moga aja Allah itu tidak menjadikan orang yang kolot, tapi orang yang berprinsip. Gitu. Dan nanti orang yang pikirannya luas kadang itu nanti akan ada keserupaan. Itu seperti orang yang melencah-melenceh. Kayak orang nggak berprinsip. Tapi semoga aja Allah tidak menganggapnya itu, tapi bijaksana. Jadi berusaha, semoga Allah menjadikan kita itu dalam bersikap, dalam apa itu pas di porsinya. Kalau pas di porsinya nanti ya moga aja itu nggak kategori kolot, tapi juga nggak kategori lunak yang lunak gampang dirayu. Nah itu yang sulit. Nah, tidak tahu juga kita itu kategori apa. Yang penting kita ya tetap berusaha ikhtiar, doa, minta petunjuk juga semampunya. Supaya apa? Supaya ketika kita bersikap itu semoga saja di jalan yang diridhoi Allah dan benar, istilahnya seperti itu. Amin gitu ya. Fal awwal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, jadi orang yang bersungguh-sungguh itu nanti ya itu bisa mendatangkan yahdi ilal bir. Jadi menuju ke kebagusan. Dan kebagusan wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebagusan itu nanti bisa menuju ke surga. Yang penting berarti di sini sidqun dulu, bersungguh-sungguh, tenanan, istilahnya tenanan, ya tenanan. Makanya di sini dikasih anjuran wa innar rajula yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Makanya di sini ayo berusaha bareng-bareng
kita itu bersungguh-sungguh sampai Allah itu menulis kita itu termasuk golongan orang yang bersungguh-sungguh. Ya, wa innal lasduqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Wa innal kadhib, orang yang goroh, ya, bicara tidak jujur, gampang bohongnya. Yahdi ilal fujur, ya, itu menuju ke lacut, ya, lacut, ya, orang berdusta. Ya. Ya. Wa inna yahdi ilal fujur, pada kecurangan, dan kecurangan itu nanti menujunya ke neraka. Wa inna rajula yakdzibu hatta yaktuba indallah, ya, dan orang yang mana itu statusnya itu terlalu sering goroh, sering berbohong, hatta yaktuba indallah kadzaban. Jadi nanti apa, khawatirnya itu nanti dikategorikan, dicatat Allah kategori orang yang gampang, kategori orang yang golongan orang yang goroh. Nah, itu naudzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah menjaga dari itu. Jadi ya emang sulit sih, emang sulit, tapi tolong yang penting pertama yaitu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu ya berusaha dikejar, makanya sebisa mungkin kita itu membiasakan. Yang penting jangan mempermainkan kata-kata lafaz insya Allah. Khawatirnya apa? Khawatirnya itu nanti ketika kita ngucapin sesuatu ujung-ujungnya malah nggak mampu, nggak jadi, atau mungkin apa, ya. Tapi semoga aja lu ketika ngobrol semangat, iya mas, kuat, ya, semoga aja itu termasuk doa harapan, semoga aja seperti itu, ya. Makanya yang penting itu ya emang bersungguh-sungguh dulu. Nanti kalau bersungguh-sungguh itu nanti ya itu ujung-ujungnya menuju ke kebagusan, dan ketika kebagusan di sini itu nanti menuju ke surga. Makanya yang penting bersungguh-sungguh dulu, nanti insya Allah nanti belakangnya itu ada ilmu. Kalau nggak percaya coba dibuktikan, ya. Jadi aku dulu pernah ngomong insya Allah, ya. Jadi man amila bima alima warathahullah ilma ma lam ya'lam. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu tahu, Allah tetap ngasih sesuatu yang mana itu datangnya tidak disangka-sangka ilmu datangnya. Kita ditambah ilmu yang datangnya tidak kita persiapkan dari awalnya. Contoh, ya, aku nggak punya uang. Ketika nggak punya uang, biar caranya di duit. Oh iya, sudah pecel. Itu berarti jalan keluar awal. Ya, ketika sudah mulai jualan pecel, ya kan, nanti kita baru jalan ke apa? Ada ilmu lagi. Ilmu laginya apa? Wah, dodol pecel kita ayo kurang pas iki lek ora ono bakwane. Ayo ditambahi bakwan. Ayo kita tambahi apa kita. Jadi ilmu yang datang mengenai nambah bakwan, nambah apa itu datangnya setelah kita itu jualan pecel dulu. Dan masalah bakwan dan lain-lain itu tidak akan datang ketika kita belum melakukan jadi penjual pecel. Paham ya? Nah itu loh. Makanya ayolah berusaha semampunya. Yang penting doa lah, doa. Itu apa namanya? Bersungguh-sungguh itu, ya, bersungguh-sungguh. Pokoknya ciri-ciri awal orang bersungguh-sungguh, insya Allah, ya, insya Allah itu ada indikasi penyesalan, ada indikasi susah, penyesalan dikala melakukan sesuatu yang mana itu tidak sesuai keinginan, itu ada gundah. Nah, itu baru dilihat. Ketika kamu itu suka rokok ini, lu kejar. Gue seneng rokok ini tenan ta? Iya bener mas, contoh ya ini. Bener ya. Habis itu hilang. Lu enjoy aja. Kira-kira dipertanyakan nggak senengnya sama rokok tersebut? Ya. Ketika lu bener-bener pengen berbenah, pengen ngasih, pengen apa? Kok ketika kita ngaji libur kok yes, berarti dipertanyakan. Ya, pertanyakan. Ini bahasa guyone kayak ngono. Jadi ketika kita ada indikasi yang mana indikasinya itu seperti pengen berbenah atau mungkin apa, terus nanti belum ada buah ketika kita itu apa namanya terlambat ataukah mungkin
kesulitan kok masih biasa, itu lu kejar. Aku kok masih seperti ini ya, jangan-jangan hatiku begitu kotornya kok masih seperti ini ya, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Karena jika emang statusnya kita itu satu ya, Allah menjadikan kita itu menjadi baik, tetap menjadikan baik ya, tetap nanti ada indikasi-indikasi yang mana itu ketika ada sesuatu yang menghalangi menuju ke situ, yang itu identiknya susah. Makanya lu harus kita pikir-pikir sendiri, kita raba-raba sendiri, kita cari. Kita itu biasanya itu rawan kecewa itu di apa? Kita cari. Ketika kita cari kok kita raba kok kecewanya kok masih di sini. Ini kategori apa? Lu rasain. Setelah itu ya, lu berusaha cari lewat ilmumu. Berarti ketika sudah seperti itu, coba kita itu termasuk kategori golongan apa? Paham ya? Contoh ya. Ya Allah, aku pengen makan pecel, terus nanti tergoda lagi sama bakso. Contoh ya. Ya kan? Setelah itu, coba lu rasain ketika jalan, yang di pikiran antara pecel sama bakso. Ya kan? Pecel sama bakso. Nanti ketika di jalan, kok nggak tahunya itu nggak dapat dua-duanya, atau kamu dapat salah satunya. Ya, itu kok ada identik, aduh malah nggak dapat. Nah, ibaratnya seperti ada identik penyesalan, atau kamu mungkin kecewa, atau kamu mungkin apa. Itu berarti ada identik sukanya pada pecel, atau kamu mungkin bakso tadi kuat. Karena apa? Karena buahnya itu ada di kecewa. Itu kalau pengen nyari di diri kita sendiri itu seperti itu. Makanya aku dulu ibaratnya aku kan seperti ini dulunya. Apakah orang baik? Orang baik apanya? Ngelakuin maksiat kayak gini aja nyesel aja enggak? Ibaratnya seperti itu. Nyesel aja enggak? Banyak seperti itu. Kita berusaha istighfar. Ya kayak gitu juga. Astagfirullahaladzim, dosa juga enggak ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, makanya untuk saat ini yang paling penting ya kita coba berpikir berbenah aja. Sarana berbenah kita itu ngaji dan kumpul kayak gini. Kita cari kira-kira ketika waktu ngaji atau mungkin apa itu nanti kok seumpama tidak tercapai ngajinya itu ada kecewanya enggak, ada menyesalnya enggak. Nah, berarti di situ sudah ada gambaran. Oh, kita itu kategori yang apa, kan seperti itu. Insya Allah paham ya. Nah, itulah yang penting dari fungsi ngaji ya, seperti itu ya. Pokoknya yang sungguh-sungguh aja dulu. Insya Allah kalau sungguh-sungguh, insya Allah nanti ya, yang penting diniatinya bagus ya, nanti tetap menuju ke sesuatu yang kebagusan. Yang penting sungguh-sungguh. Makanya aku kemarin, Mas aku ngelakuin ini ya, nggak usah, yang penting lu baca aja dan nanti juga hafal sendiri. Kalau sungguh-sungguh yakin aku dulu juga nggak ngapalin, hafal sendiri. Yang penting sungguh-sungguh, lu baca terus nanti juga hafal sendiri, ya kan? Aku kan juga dulu baca kitab yang kecil itu, Safinah itu, ya nggak bisa, sulitan, dia bahasa Jawa aja nggak bisa. Sekarang sedikit banyak udah mulai bisa kan? Ya alhamdulillah. Nah ya gitu. Ya yang penting ikhtiar. Soal ikhlas gak ikhlas, ya emang sulit kalau bicara ikhlas. Ya, kita itu hanya sebatas, kita kan orang yang tertolong budaya. Kan belum real tabiat kita. Nah, ini belum real tabiat kita, apalagi kita punya latar belakang jalanan juga kayak gini. Ya kan? Yang orang sing ora jalanan wae padha wae, ibaratnya seperti itu. Apalagi ya maaf, dulu ada latar belakang yang mana itu banyak melewati godaan yang berat secara
umum itu. Apalagi kapasitas kita, kapasitas apa sih? Sholat itu kan bagus, mulia, bener nggak? Tapi kan kita jujur, berat tuh rasanya toh. Iya, kita mau bicara apa mulia? Ya udah, kapasitas kita ya udah, kita sudah sholat, alhamdulillah. Berarti Allah masih menghendaki kita itu menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena Allah masih berusaha narik hati kita untuk melakukan ibadah. Disyukuri. Belum kapasitas ikhlas, apalagi kapasitas orang yang mendapatkan ladzah itu enak. Wah, sholat rasanya ya gitu. Pokoknya satu orang kalau sudah bisa menikmati itu biasanya tidak ingat waktu. Kowe tahu pacaran ora? Pacaran sejam itu kira-kira suwe apa sedih loh. Pacaran atek sejam. Loh, jebule wis jam semene. Ya ngono ta. Kok sedih loh ya, kok cepet temen ya kan. Coba nunggu wong 5 menit jancuk ora mule-mule ya ngono ya, bener enggak? Nah, seperti itu. Nah, itu. Pokoknya ya emang seperti itu. Kalau ada emang indikasi ladzah enak, ya, nyaman, itu insya Allah tidak ada sekat. Wong enak kok, enak itu dinikmati. Ketika dinikmati ya identiknya ya lupa dengan waktu. Makanya lu kalau emang ngaji beneran dan berusaha menikmati, tetap tidak ingat waktu. Tetap tidak ingat waktu. Makanya ada ulama itu di Jawa Timur dulu itu sekali ngaji itu tidak ingat waktu. Buka kitab tahu-tahu subuh. Ya, padahal habis sisa oleh. Ya nggak ngerasa. Mau gimana? Ada orang seperti itu tuh ada. Makanya ketika ada orang berbicara, masa gitu kok tidak capek? Ya karena menikmati kok. Orang menikmati itu jangan dipikir logika. Enak ya enak, enak ya enak. Ya kalau pengen cari perbandingan ya itu, wong lagi seneng-senengnya, lagi kesengsem, pacaran, lagi ketemu-ketemu nih, hambok jago ngorong jam itu loh. Enak, bener ora? Ya enak, ya ramangan ya apa-apa, sambil ngobrol lah. Nah itu ladzah itu ada, ladzah di situ, keenaan di situ ya ada, keenaan di konteks kebaikan juga ada. Pokoknya insya Allah secara umum sesuatu itu nanti ada kebalikannya. Paham ya? Yang penting pelajaran dapat kita tarik yaitu sidqun itu bersungguh-sungguh. Ketika bersungguh-sungguh berarti yang kita cari adalah buah apa yang kita dapat ya, penyesalannya ada enggak ya. Ketika wajar semua kayak tidak ada apa-apa, berarti kita doa, oh jangan-jangan kita masih kurang bersungguh-sungguh. Doanya ya tadi, ya Allah ij'alna min ibadika sholihin wassadiqin. Jadikanlah kita semua itu golongan orang yang soleh, bagus, wassadiqin, dan orang yang bersungguh-sungguh semua. Insya Allah paham ya? Insya Allah paham ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah. Semangat. Kon